Oke, selamat siang teman-teman. Kali ini saya mau berbagi cara menyablon plastisol untuk pemula ya. Kebetulan kita ada orderan nih, kebetulan satu warna. Sebelum kita memulai proses sablonnya, baiknya kita mengenal dulu bahan-bahan untuk sablon plastisol ya. Yang pertama ini tintanya. Kalau tinta plastisol itu beda dengan tinta rubber. Soalnya yang kita kenal ini yang paling familiar, tinta sablon itu ada dua. Yang pertama rubber, itu bahannya atau campuran pengencernya dari air. Kalau ini plastisol. Kalau plastisol itu basicnya minyak ya. Untuk sablon plastisol, screen yang saya gunakan itu ukurannya 40-60 ya, dengan tingkat kerapatan T77. Tapi kalau mau pakai yang T54 atau yang di bawahnya lagi juga bisa, tapi kalau saya seringnya makanya yang screen T77 ukuran 40-60, sesuai dengan meja saya karena saya pakai meja Thailand. Jadi stopper ada atas sama bawah. Ini stopper U, stopper O. Cirinya sablon manual yang pakai meja Thailand. Kemudian di mejanya itu ada pinnya. Ini ya. Kemudian untuk rakelnya, rakel itu pakai rakel yang kuning yang papak ya. Untuk plastisol biar lebih rapi, bagusnya pakai rakel yang warna kuning atau yang papak. Ini banyak variannya sih, ada yang warna merah, hijau, kemudian putih. Tapi yang kita cari adalah ketebalannya dan lenturnya. Oke, kita mulai prosesnya ya. Nah, untuk kesulitan yang pertama, lapisan pertama itu masih transparan ya, karena plastisol itu emang sifatnya transparan dia. Jadi minimal itu timpa 3 kali untuk standarnya. Nah, sebelum timpa yang kedua, plastisol harus dikeringkan dulu. Pakai ini heat gun ya, atau pistol pemanas. Tanda-tanda plastisol itu kering atau belum, biasanya keluar asapnya. Jadi sebaiknya kalau mengeringkan plastisol itu sampai keluar asapnya, baru dia nanti bisa ditimpa untuk timpaan yang kedua. Ini naik sablon atau timpaan yang kedua, karena usahakan biar kualitasnya bagus tuh plastisol ditimpa sampai 3 kali. Tapi ada juga sih teman-teman yang mungkin nyablon cuma 2 kali, tapi kalau untuk saya pribadi wajib itu 3 kali, karena biar dia lebih nimbul, lebih tebal, dan ketika nanti diproses, dipres, itu lebih bagus hasilnya. Ini proses pemanasan yang kedua, pemanasan tintanya. Ini ya, yang kedua dia lebih solid warnanya. Kemudian sudah mulai terlihat timbulnya. Ini proses timpa yang ketiga.
Oke, kita lihat dia lebih timbul ya. Tuh, kalau dia lebih tebal, kesannya itu lebih mewah, harga jualnya lebih dapat. Oke, panaskan dulu. Nah, ini proses manasin yang ketiga, biar siap nanti langsung dipres. Usahakan sampai keluar asapnya ya. Mana nih asapnya nih? Kalau dia belum keluar asapnya berarti dia belum kering. Terus nah, itu kelihatan ya. Oke, kalau belum dipres, plastisol itu masih kasar teksturnya. Nah, ini untuk proses finishing ya, pakai mesin heat press. Ini sebelum dipres. Oke. Okay. 20 detik cukup. Panasnya sekitar 170 derajat. Untuk lapisan waktu dipres, saya pakai kertas karena biar menghasilkan sablon yang berwarna doff, bukan yang glossy. Kalau glossy pakai plastik astralon ya. Ini saya pakai kertas saja. Nah, itu ya perbedaannya ya. Sebelum dipres tadi sablon halus, dipegang tebal. Coba tarik aja. Nah, tuh ya. Tuh, sablon plastisol nih keunggulannya, dia ngarahnya super elastis, jadi bisa dipastikan ini sablon kalau perawatannya bener bisa tahan lama banget nih. Kelihatan sih dari teksturnya. Oke, jadi cukup ya ini tutorialnya.